Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam sehat. Pada hari ini kita kembali masuk dalam Renungan Harian edisi Kamis, tanggal 16 September tahun 2021. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus Tuhan di dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah di surga, saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk memahami firman Tuhan ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini sebagai dasar renungan firman Tuhan diambil dari kitab Amsal pasal 30 ayat 1 sampai 10. Saya mengambil tema untuk kita dalam renungan firman ini adalah belajar dari hikmat Agur bin Yake dari Masa. Siapakah Agur bin Yake? Agur bin Yake berasal dari Masa. Di manakah Masa itu? Di dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 12 sampai 14 diketahui bahwa Masa itu adalah salah satu dari anak Ismail, anak Abraham dari Hagar. Jadi Masa ini adalah anak ketujuh dari Ismail. Jadi ada 12 orang anak Ismail yang menjadi 12 suku dari anak-anak Ismail yang menguasai tanah Arab. Jadi Agur bin Yake berasal dari Masa, itu berarti ia berasal dari tanah Arab. Maka hari ini kita mau belajar hikmat dari tanah Arab. Apa yang dapat kita pelajari dari hikmat Agur bin Yake ini? Yang pertama adalah menikmati berkat yang menjadi bagian kita. Di dalam nas kita hari ini dikatakan oleh Agur bin Yake, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Dalam ayat yang ke-8. Mengapa hikmat ini diberikan? Untuk menjelaskan bagaimana kita memahami tentang berkat Allah yang diberikan kepada kita. Kalau kita menjadi orang yang kaya, dalam ayat yang ke-9, kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Kadang menjadi orang kaya lalu kita akan lupa Tuhan. Kekayaan ini milik saya bergantung pada kekayaan ini, apapun saya bisa lakukan dengan kekayaan ini. Lalu kita lupa Tuhan. Siapa Tuhan itu? Nah, itu seringkali bisa menjadi bagian yang dapat mengubah kehidupan kita untuk tidak lagi bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, kalau aku miskin, maka aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kita cari jalan pintas bagaimana kita dapat membuat diri kita tidak miskin lagi dengan cara-cara yang tidak baik. Kita akan mencemari nama Allah kita. Maka karena itu Agur bin Yake dalam hikmatnya mengatakan, jangan berikan kepadaku kemiskinan dan kekayaan, tetapi biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Itu berarti adalah menikmati berkat dari Allah yang menjadi bagian kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mensyukurinya. Itu mensyukuri berkat yang diberikan oleh Tuhan itu kepada kita. Kita menggunakan berkat yang kita miliki ini untuk dapat menolong orang lain. Menjadi berkat bagi banyak orang. Memuliakan Tuhan melalui berkat-berkat yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita dapat mensyukuri
berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Nama Tuhan semakin dimuliakan melalui berkat-berkat yang ada yang kita miliki yang Tuhan berikan ini. Sehingga hidup kita semakin berguna, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di sini kita dapat belajar bagaimana hikmat Agur bin Yake ini mengingatkan kita tentang berkat-berkat Allah yang sudah diberikan kepada kita dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih berkat-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa memuliakan Tuhan melalui berkat-berkat yang boleh Tuhan berikan bagi kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian pada hari ini. Tuhan senantiasa menolong kita. Tuhan memberkati kita. Salam sehat. Salam.